ayo kita sama-sama. Kamu kaget ya? Rara, aku mau tanya Rara. Hah, Rara, tadi malam itu ada apa ya rame-rame di dekat rumahmu itu loh? Kata mamaku, kok banyak orang kumpul-kumpul depan di dekat rumahmu itu ada apa kira-kira Rara? Aku mau tanya. Tidak tahu. Hah? Tiba-tiba ada keramaian. Aku sama mamaku diajak masuk, terus tak lihat. Loh, itu kok ada orang pakai baju hitam warna garis hitam putih, terus dia pakai topi, terus dia bawa karung. Wah, bawa karung. Tapi kata tetanggaku ya Rara ya, katanya itu pencuri loh Rara. Apa itu pencuri kira-kira ya Rara? Aku masih belum Pencuri tahu. itu loh, gini loh. Pencuri itu orang yang mengingini yang bukan miliknya. Oh, lalu kemudian mengambil ya? Iya, Setelah dia pengen diambil ya? iya, tapi polisi untung aja tangkep. Wah, untung ya. Berarti itu kan tidak boleh Rara ya, kan Tapi mengingini. juga sebentar. Iya. Aku mau bilang itu tapi lebih mengasih. Tapi itu namanya, tapi namanya kalau ditangkap polisi Apa namanya? dong. Loh, tapi kan dia mengambil yang bukan miliknya. Dia itu pengen. Nah, itu kan nggak boleh Rara ya. Ngomong Rara. Dia juga pernah mencuri di rumahku loh. Waduh, itu kan dilarang oleh Tuhan ya. Rara, ayo, Oh iya, kita siap-siap. Dia udah jam 5 nih. Ayo duluan ya. Waduh, Rara ini udah buru-buru. Ya sudah teman-teman, ayo kita saksikan sama-sama firman Tuhannya ya. Aku mau bagi datang dong, baju bagus. Waduh, Rara ini mengagetkanku saja. Ya udah kita mampir sama-sama ya Rara. Ayo Rara, ayo teman-teman. Ayo kita ganti baju dulu. Ayo kita sama-sama. Shalom anak-anak semuanya. Hai kids worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Ya, hari ini kita ketemu lagi. Senang kita mau belajar lagi firman Tuhan tentang masih di mana ya? Hari ini kita masih mau lanjutin pelajaran tentang hukum-hukum Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya melalui hambanya Musa. Masih ingat nggak ya? Kita nih kenapa kok nggak jalan-jalan bangsa Israel, Kak Tari? Iya, soalnya bangsa Israel sedang mendengarkan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Tuhan memberikan 10 perintah dan kita sudah sampai di cerita yang ke-7 dan hari ini kita di cerita firman Tuhan hukum yang ke-8. Oke, anak-anak keren, anak-anak kids worship ingat. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama memperhatikan bagaimana umat Tuhan mendapatkan perintah dari Tuhan, mendapatkan peraturan dari Tuhan. Ada 10 hukum dan hari ini kita belajar hukum yang ke-8. Hukum yang pertama sampai yang ke-7 masih ingat kan? Perhatikan dan ingat baik-baik dan hafal anak-anak. Nanti sampai di hukum yang ke-10 anak-anak menghafalkannya dan buat videonya ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hukum yang ke-8. Hukum yang ke-8 adalah jangan mencuri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan ini adalah hukum peraturan yang Tuhan berikan kepada umatnya supaya jangan mencuri. Ada yang tahu artinya apa itu jangan mencuri? Mencuri itu apa sih? Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengambil milik orang lain tanpa izin.
mengambil sesuatu apapun itu yang bukan miliknya sendiri, mengambil yang bukan miliknya sendiri tanpa izin. Nih, lihat gambarnya. Anak perempuan itu sedang mengambil sebuah kue dari toples dan dia mau ngambil, dia lihat-lihat. Ada orangnya ya enggak ya? Tangannya ada mulai ciut. Teng tong, jangan mencuri. Jangan mengambil yang bukan milikmu tanpa izin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita perhatikan Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 yang menjadi ayat perenungan untuk kita hari ini adalah Keluaran pasal yang ke-20, hukum yang ke-8, ayat yang ke-14. Oh, itu yang minggu lalu Kak Tari. Itu ayat hafalan anak-anak. Langsung ingat tuh. Ya, hari ini kita Keluaran pasal 20 ayat 15. Yuk baca sama-sama. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Jangan mencuri. Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada milik kepunyaannya yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, yang dipeliharanya, yang dijaganya, yang dilindunginya, yang diberi makan surgawi, yang tiap hari diperhatikan oleh Tuhan. Dan umatnya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan mengambil yang bukan milikmu tanpa izin. Jangan mengambil yang bukan milikmu tanpa izin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan perintah bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu tidak boleh mencuri, tidak mengambil, tapi mengambil yang miliknya, atau silahkan kamu mengambil jika sudah mendapatkan izin. Aku mau mengambil biskuit, aku mau mengambil susu. Tanya dulu. Jika susu itu punya adik, tanya dulu kepada adik. Adik, bolehkah Cece, bolehkah Koko meminta susunya? Kalau dedeknya bilang no, enggak, aku masih mau minum, tahan diri dan jangan mengambilnya karena tidak ada izin. Kalau udah suntuk nih belajar, aku pengen main game di HP. Terus mama inget, mama udah punya peraturan di rumah. Main HP-nya hari Sabtu siang hari. Tapi ini Sabtu tapi sudah malam hari. Tapi aku pengen main game. Peraturan mama adalah main game, main HP Sabtu tapi siang hari. Kalau malam hari harus tanya dulu izin kepada mama. Mama, bolehkah saya main HP? Aku pengen banget, Ma. Boleh nggak, Ma? Mamanya bilang, no. Tadi seharian kakak, Cece, Koko sudah main HP. Jadi Sabtu malam istirahat ya matanya, persiapan untuk besok Sunday School. Terus mamanya lagi nyiapin makanan ke belakang. HP-nya ada di atas meja. Boleh nggak diambil? Diambil untuk nonton loh Kak Tari. Boleh nggak? Kan nggak ku ambil untuk ku jual, nggak ku ambil untuk jadi milikku. Aku hanya ambil untuk nonton. Boleh nggak? Anak-anak, tadi dapat izin nggak? Nggak dapat izin. Terus boleh nggak diambil? Keren, mantap. Gitu. Karena nggak ada izin dari mama. Ingat, Tuhan katakan jangan mencuri. Kalau nggak ada izin nggak boleh mengambilnya. Apalagi ya contohnya ya,
Oh. Aku pengen beli permen. Aku pengen beli mainan. Tapi kalau untuk membeli kan perlu uang ya. Perlu uang, tapi aku nggak punya uang. Ada uang mama disimpan. Biasanya tuh di atas kulkas atau di dekat tutup kulkas. Ada uang belanja mama, ada kembalian mama habis beli sayur, ada kembalian mama habis belanja. Itu uang di atas situ. Mama lagi nggak ada. Kita permisi sama mama. Mama, aku pengen beli mainan. Boleh nggak, Ma? Ada uangnya nggak? Nggak ada. Boleh nggak pakai uangnya mama? Uangnya mama untuk beli lauk dan sayur kita besok. Kalau dipakai beli mainan, bisa sih, tapi besok kita makan apa? Ya, terus waktu mamanya lagi cuci piring atau mamanya lagi pergi keluar, terus kita ambil diam. Boleh nggak? No. Sesuatu yang tidak diizinkan dan bukan milik kita tidak boleh mengambilnya, karena itu namanya mencuri. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang kamu perlukan kamu boleh minta kepada Tuhan. Dan sabarlah, tunggulah waktunya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan mau anak-anak punya mainan baru, Tuhan pasti akan berikan dengan caranya Tuhan. Tuhan bisa saja gerakan papa mama untuk beri kamu hadiah. Tuhan bisa saja gerakan opa omamu untuk beri kamu hadiah. Atau Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Nanti di akhir tahun kalau ada poin, ada berkat Tuhan, kamu bisa memiliki mainan atau memiliki alat-alat untuk belajar. Jadi belajar dengan tekun. Firman Tuhan katakan, anak Tuhan tidak mencuri lagi. Tidak mencuri lagi, dia harus bekerja. Wah, ide bagus tuh Kak Tari. Iya, Alkitab katakan harus bekerja, tidak mencuri. Wah, Mama, hari ini, besok, berikutnya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini yang kakak-kakak ya. Aku boleh nggak bantu mama cuci piring, atau aku boleh nggak bantu mama nyapu dan ngepel? Tapi nanti aku kalau mama ada berkat, kalau mama ada berkat, mama berikan aku hadiah, belikan aku mainan. Coba tanyakan, mama setuju apa tidak? Kalau mama tidak setuju, tetap saja bantu dengan tulus, rajin membantu mama mengerjakan pekerjaan rumah. Pasti mamamu juga punya belas kasihan dan akan memberikan hadiah untuk anak-anak yang rajin. Tuhan katakan tidak mencuri, tapi bekerja, tapi berusaha. Bukan kalian harus bekerja di luar sana, jadi tukang pekerja di pasar atau bekerja di toko biar dapat uang. No, belum ya anak-anak, waktunya sekarang di rumah belajar saja dengan baik. Pekerjanya di rumah, bantuin. Atau ada pekerjaan yang bisa mama bantu untuk kalian. Nah, kalau anak-anak, adik-adik yang masih balita, batita, kalau lagi bermain sama teman-temannya, bermain dengan teman-temannya, terus lihat mainan temannya bagus, aku bawa pulang aja ya. No, jika kamu menginginkannya, kamu coba tanya dulu, boleh nggak aku pinjem mainannya? Atau boleh nggak aku minta mainannya? Kalau diizinkan, berarti itu berkat untukmu, puji Tuhan. Tapi jika belum, enggak, aku sayang mainan ini, nggak apa-apa. Oke, thank you, terima kasih. Aku akan berdoa, aku minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen suatu hari punya mainan kayak gitu ya Tuhan, berkati ya Tuhan, gitu. Jadi kalau ada anak-anak menginginkan sesuatu, bukan mencuri, bukan mengambil milik orang lain, tapi ceritakan apa yang kamu inginkan itu kepada Tuhan.
Kamu berkata kepada Tuhan, kamu minta sama Tuhan. Karena kalau Tuhan mau anak-anak, Tuhan itu kan sayang kepada kita. Kita ini kan milik kepunyaannya. Kalau itu baik untuk kita, Tuhan akan berikan. Oh, aku mau minta punya HP sendiri, Kak Tari. HP itu alat untuk belajar, bukan untuk bermain terus-menerus. Kamu akan jadi anak yang malas kalau pegang HP terus. Kamu hanya tinggal bilang, "Mama, ambilin." Mama, terus kamu gitu. Tangannya main HP terus, bisa. 30 menit, 60 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Wah, kamu akan duduk di tempat aja. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita meminta sesuatu yang baik, yang benar kepada Tuhan. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bukan mencuri, tapi kamu meminta kepada Tuhan, meminta kepada Papa Mama, lewat Papa Mama. Ya, anak-anak tidak mencuri, karena Tuhan Yesus bisa memberikannya kepada kita kalau kita ingin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Tari mau saksi nih ya. Pada waktu Ken masih kecil ya, umur 3 tahun, Ken tuh pernah cerita gini sama Kak Tari, "Mama, aku pingin punya mobil-mobilan Tayo yang ada garasinya." Terus Kak Tari berkata gini, "Anak-anak, yuk kita doa minta sama Tuhan. Kita doa minta sama Tuhan. Ayo ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen punya mainan mobil Tayo yang ada garasinya ya, dengan teman-temannya ya Tuhan. Berkati Papa Mama. Tuhan berkati supaya kami punya mainan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Terus doanya, adik kan tuh habis doa gitu, nggak hanya sekali. Setiap mau tidur dia ingat, aku pengen punya mainan. Dia doa minta sama Tuhan. Waktu dia bangun tidur, waktu dia lagi ingat mainan, terus dia doa minta sama Tuhan. Wah, 2 minggu sesudah itu Kak Tari ajak dia pergi ke toko mainan untuk beli, karena Tuhan sudah kasih berkat Tuhan ya kan. Ternyata di toko itu mainannya nggak ada, kosong, jadi nggak bisa beli. Tapi Tuhan sudah kasih berkat nih, cukup untuk beli mainan. Ternyata di toko itu nggak ada, jadi kita pulang deh. Adik kan kita belum punya mobilan Tayo dengan garasi. Suatu hari ada temennya, papanya adik Ken itu yang telepon. Alamat rumahnya di mana? Tuhan berkati Ken dengan mobil-mobilan Tayo dengan garasinya lengkap. Wow, kita nggak harus beli, tapi Tuhan ternyata kirim berkatnya itu loh anak-anak. Jadi kalau pingin sesuatu, menginginkan sesuatu yang kamu perlu untuk mainanmu, untuk supaya kamu tidak kemana-mana ya, kamu bermainnya dengan baik, melatih kamu minta sama Tuhan, Tuhan bisa berikan kok. Oke, anak-anak Tuhan tidak mencuri apapun. Semua yang bukan milikmu, makanan, minuman, mainan, barang-barang, segala sesuatu yang bukan milikmu, jika tidak ada izin, kita tidak boleh mengambilnya. Jadi, ambillah barang yang sudah diizinkan. Ambillah yang sudah diberikan kepadamu. Ambillah yang adalah milikmu. Kalau bukan milikmu, no. Kalau tidak ada izin, no. Oke? Anak-anak Tuhan perintahkan jangan mencuri, tetapi harus bekerja. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita ucap syukur untuk firman Tuhan, dan ayat hafalan kita adalah Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan? Jangan mencuri. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Oke, yang dulu mencuri berhenti, bertobat. Kalau ingin sesuatu harus berdoa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami hari ini. Berkati anak-anak semuanya. Apa yang menjadi kerinduan mereka, keinginan mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong supaya mereka menjadi tekun, taat,
setia dalam berdoa dan menjadi anak yang rajin bekerja, dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat untuk anak-anakmu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Kids Worship semuanya.